Oke, selamat datang kembali murid-murid sekalian di channel pembelajaran kita. Hari ini kita akan mempelajari kimia kelas 12 yaitu sifat koligatif larutan. Tapi sebelumnya kalian harus menonton video tentang sistem konsentrasi terlebih dahulu karena semuanya yang akan kita pakai di dalam video ini dasarnya ada di sana. Oke, mari kita lihat dulu apa sih sifat koligatif larutan itu. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Ada 4 sifat koligatif larutan yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap jenuh larutan atau delta P. Yang kedua, kenaikan titik didih larutan atau delta TB. B di sini maksudnya adalah dari kata boiling dalam bahasa Inggris, yaitu mendidih. Yang ketiga, penurunan titik beku larutan delta TF. Kalau tadi boiling, ini freezing. Lalu yang keempat, tekanan osmotik atau P. Yang akan kita bahas dalam bagian pertama ini adalah yang 1, 2, dan 3. Sedangkan pada video kedua nanti kita akan melihat tekanan osmotik dan apa pengaruhnya kalau misalkan ini dalam larutan elektrolit. Yang akan kita bahas dalam video pertama ini adalah yang 1, 2, 3 dalam larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit, kalau kalian masih ingat di kelas 10 dulu, larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. Oke, mari kita lihat dulu pembahasan yang selanjutnya. Oke, silakan perhatikan diagram yang di depan. Diagram ini kita namakan diagram fasa. Pada sumbu vertikalnya itu adalah sumbu tekanan yang kita pakai dalam atmosfer. Sedangkan suhu horizontalnya adalah sumbu suhu dalam derajat Celcius. Kalau kita lihat dari sini, A ini melambangkan perubahan wujud dari suatu pelarut dan larutannya. Dalam hal ini yang kita pakai adalah pelarut air. Jadi yang hitam ini adalah yang pelarut, sementara yang biru ini adalah yang larutan. Kalau kita lihat di sini elemen-elemennya, di sini dari cair dia berubah menjadi gas atau mendidih. Sedangkan yang cair menjadi padat itu terjadi di sini. Kalau pada pelarut murni, dia akan menjadi cair jadi padat, membeku itu pada 0 derajat Celcius 1 atmosfer. Sedangkan kalau misalkan pelarut murninya air, dia berubah dari cair menjadi gas atau mendidih itu pada keadaan 1 atmosfer dan 1 derajat Celcius. Tapi kalau dia larutan, dia akan mengalami penurunan titik beku dari TF1 ke TF2. Ini delta TF ke yang warna biru ini. Jadi yang ini itu delta TF. Sedangkan delta TB itu dari TB1 ke TB2. Kalau ada zat larut, dia akan mengalami kenaikan titik didih. Jadi kalau dia mendidih tadinya di D, larutan akan mendidih di G. Sementara kalau misalkan pelarut murni itu membeku di E, kalau larutan akan membeku di F. Sedangkan yang titik C ini kita sebut titik triple, karena di titik C terjadi kesetimbangan antara bentuk padat, cair, dan gas. Sedangkan
titik triple untuk yang larutan itu yang di B-nya. Jadi di sini ada delta TF, delta TB, lalu ada juga kalau kalian lihat yang biru ini posisinya ada di bawah dari yang hitam. Itu karena larutan mengalami yang namanya penurunan tekanan uap. Jadi setiap larutan yang memiliki zat terlarut di dalamnya akan memiliki tekanan uap jenuh yang lebih kecil dibandingkan yang pelarut murninya. Nah, rumus-rumusnya seperti apa? Akan kita lihat sekaligus dengan soal-soalnya. Oke, ini soal pertama kita. Tentukan tekanan uap jenuh larutan etanol 46% W per W pada 25 derajat Celcius. Diketahui tekanan uap jenuh air murni pada 25 derajat Celcius adalah 32 cm raksa. Oke. Di situ ada persen W per W, maksudnya adalah itu persen massa. Tapi jika di soal kalian tidak melihat ada tanda W per W, yang kita anggap itu sebagai persen massanya. Oke. Jadi kalau kalian sudah menonton video yang tentang sistem konsentrasi, kalian tahu bahwa 46% itu berarti 46 gram etanol per 100 gram larutan. Artinya dalam 100 gram larutan ada 46 gram etanol dan 54 gram air. Oh ya, ml etanol tadi perlu ditambahkan 46 gram per mol. ml air sama dengan 18 gram per mol. Rumusnya untuk penurunan tekanan uap jenuh larutan adalah delta P sama dengan X terlarut kali P0. Sedangkan kalau tekanan uap jenuh larutan langsung bisa dicari dari X pelarut kali P0. P0 nya adalah yang 32, sedangkan X terlarut adalah fraksi mol dari yang terlarutnya. Dalam hal ini X etanol kita bisa hitung dari 46 gram dibagi 46 gram per mol per 46 per 46 tambah airnya 54 per 18 dikali 32. Jadi 1 per 1 tambah 3 kali 32, penurunannya 8 cm raksa. Sedangkan ini X pelarut berarti 54 fraksi mol pelarutnya. Tiga per 4 kali 32, 24 cm raksa. Atau kalian bisa langsung menggunakan ini 32 dikurang 8 itu sama dengan 24. Supaya kalian tidak tertukar, kalian ingat saja bahwa kalau penurunan pasti berhubungan dengan komponen kecil dari larutannya. Maka delta P ini pastilah fraksi mol zat terlarut yang dipakai. Sementara tekanan uap jenuhnya berarti harusnya nilainya lebih besar dari penurunannya saja. Berarti itu yang dipakai pastilah fraksi mol pelarutnya dikali P0. Jadi ini contoh soal untuk yang tekanan uap jenuh larutan. Berikutnya kita lanjutkan ke yang penurunan titik beku dan kenaikan titik didih. Oke, soal nomor 2. Tentukan titik didih dan titik beku dari larutan urea 0,25 molal. Diketahui tetapan titik didih air 0,52 derajat Celcius per molal, tetapan titik beku air 1,86 derajat Celcius per molal. Oke. Untuk penurunan titik beku dan kenaikan titik didih, rumusnya cukup mudah. Delta TB KF kali KB kali M, sedangkan delta TF nya adalah KF kali M. Jadi kita bisa langsung hitung
0,52 kali 0,25, ini hasilnya 0,13 derajat Celcius. Lalu yang ini 1,86 kali 0,25, ini 0,465 derajat Celcius. Hanya saja harus kalian ingat yang di sini diminta titik didih dan titik beku. Maka pekerjaan kalian belum selesai, tapi harus TB aksen itu adalah 100 tambah 0,13 dari normal, 100,13 derajat Celcius. TF aksen 0 derajat Celcius dikurang 0,65 derajat Celcius minus 0,465 derajat Celcius. Jadi selalu kalian pastikan dengan apa yang ditanya. Kalau yang ditanya titik didih dan titik beku, jangan sampai kalian hanya berhenti sampai penurunan kenaikan atau penurunannya saja, tapi harus lanjutkan sampai titik didih larutannya berapa, titik beku larutannya berapa. Ini untuk yang titik didih dan titik beku dengan pelarut air. Kita lihat soal berikutnya kalau misalkan pelarutnya bukan air. Oke, ini soal ketiga. Diketahui titik didih larutan etanol C2H5OH murni adalah 78,5 derajat Celcius. Kita diminta menentukan titik didih larutan 6,08 gram vanilin, MR diberitahukan 152 dalam 80 gram etanol. Lalu ada Kb C2H5OH 1,22 derajat Celcius per molal. Jadi kalau seperti di soal ini, di mana kalian diberitahukan pelarutnya apa dan bukan air, kalian tidak bisa pakai yang Kb yang 0,52 derajat Celcius per molar seperti nomor 2 tadi. Jadi kalian harus tahu, atau di soal kalian harus ada spesifik untuk pelarut yang digunakan, Kb dan Kf-nya berapa kalau yang ditanya titik beku. Oke, untuk soal ini kita akan memakai rumus yang sama, yaitu delta Tb sama dengan Kb kali M. Seperti yang kalian lihat, molalnya belum ada, berarti harus kita hitung dahulu. Molal vanilinnya adalah 6,08 per 152. Ini mol vanilin. Lalu yang di bawahnya adalah 80 gram etanol kali 10 pangkat minus 3, karena harus kita jadikan kilogram. Ini 0,04 per 0,08, berarti 0,5 molal. Sekarang delta Tb sama dengan Kb kali M. Kb nya 1,22 dikali 0,5, berarti 0,61 derajat Celcius. Ini adalah kenaikan titik didih, berarti hasilnya kita tambahkan dengan yang awal. Tb aksen sama dengan 78,5 tambah 0,61, atau hasilnya 79,11 derajat Celcius. Nah, jadi untuk yang sifat kualitatif larutan bagian pertama selesai sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan ke video kedua tentang yang tekanan osmotik dan sifat kualitatif larutan pada larutan elektrolit. Kalau kalian lihat dari nomor 1, 2, dan 3, tadi kita berurusan semuanya dengan larutan yang non elektrolit. Nomor 1 kita berurusan dengan larutan etanol, nomor 2 itu larutan urea, lalu nomor 3 ini vanilin dalam etanol. Ketiganya adalah larutan yang non elektrolit. Jadi seperti biasa, silahkan berikan like kalian jika kalian merasa lebih mengerti setelah menonton, subscribe untuk tahu update-update selanjutnya, dan berikan komentar kalian kalau kalian merasa ada yang perlu ditambahkan atau ada yang perlu diperbaiki. Terima kasih sudah menonton, dan sampai bertemu di video sifat kualitatif larutan yang kedua.